Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada video kali ini, Tani mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang DM di Instagram dan juga di Facebook serta di WA ya. Sebelumnya yang masih pertanyaannya belum bisa terjawab sama Teh Yani, Tani mohon maaf, nanti insya Allah Teh Yani pasti jawab ya teman-teman, atau mungkin Tani bikin videonya ya. Pertanyaannya, apakah anxiety disorder itu bisa kumat dan apa yang menjadi penyebabnya? Teh Yani jawab berdasarkan pengalaman Teh Yani saja ya teman-teman, karena Teh Yani bukan dokter ya. Yang pertama, anxiety disorder bisa kumat? Iya, betul teman-teman, anxiety disorder bisa kumat. Selain diawali dengan GERD. Nah, ada memang yang diawali dengan GERD dan ada pula anxiety itu yang tidak diawali dengan GERD. Apa tandanya ketika kita kumat dari anxiety? Yang pertama, tiba-tiba ketika kita banyak pikiran, banyak permasalahan, namanya hidup tidak luput dari permasalahan ya teman-teman. Nah, kemudian awalnya pasti kita akan merasakan di kepala itu sakit ya. Tidak bisa tidur, gelisah, cemas, dan sebagainya. Itu yang mengawali kumat dari anxiety disorder. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan anxiety disorder itu bisa kumat? Karena pola hidup kita sudah berantakan lagi teman-teman. Walaupun kita sudah lama ya move on dari kecemasan atau anxiety ya, kita sudah merasa bebas, tetapi dengan pola hidup kita yang sudah berantakan, tidak lagi ingat ya waktu dulu kita masa penyembuhan anxiety itu kan kita harus tetap bisa mengelola pola hidup, pola pikir, dan pola makannya. Ketika kita sudah sembuh, biasanya kadang kita suka lupa ya, apalagi kita sedang ada masalah ya. Tentunya kadang kalau kita sedang ada dalam masalah, makan juga kadang kita kan suka males ya. Ketika males, dibiarin aja, udah biarin aja lah, males makan ya, lama-lama kadang kan asam lambung juga bisa kumat ya teman-teman. Nah, meskipun si anxiety disorder itu kadang tidak diiringi GERD ya, tetapi yang lebih utama yang menyebabkan si anxiety disorder itu kumat adalah di pola pikir kita ya. Kita terlalu memikirkan banyak masalah, kemudian kita tidak mau tahu ya tentang, tidak mau menyelesaikan atau gimana ya. Baiknya kita harus bisa menyelesaikan ya, sedikit-sedikit kita selesaikan. Semua masalah dalam hidup bisa terselesaikan. Masalah pekerjaan, masalah tentang perasaan kita, dan sosialisasi dengan biasanya dengan teman, kerabat, atau tetangga ya. Kadang ada
sebisa mungkin ya diselesaikan. Pekerjaan yang tertunda segera diselesaikan agar beban dalam pikiran kita ini tidak terlalu berat ya. Dan ketika kita ingin kembali lagi bebas dari anxiety ya, kita tetap ya pengelolaan pola pikir yang utama. Kedua, pola hidup jangan lagi berantakan ya, tidur dengan semaunya, tidak ingat ketika kita waktu mau penyembuhan ya. Nah, misalkan ya teman-teman, kita bisa kembali lagi memperbaiki semuanya ya. Tidur, kita harus istirahat yang benar ya. Istirahat tuh memang penting ya untuk pikiran kita supaya fresh ya. Apalagi kita kalau bisa ya, ketika kita sedang ada masalah ya, setidaknya selain ini kita dengan cara permasalahan kita ini diselesaikan, pekerjaan diselesaikan ya. Masalah kan banyak ya, seperti saya masalah pekerjaan ya, kita selesaikan dengan baik ya, sedikit-sedikit kalau dikerjakan ya kan beres seperti itu. Nah, kemudian sebisanya kita, kalau bisa ya, kita jangan terlalu memendam sesuatu ya, pikiran yang memang belum tentu terjadi. Usahakan pikiran-pikiran yang tidak jelas, yang belum tentu terjadi, usahakan kita mempersempitlah. Buang yang toksis itu kita buang ya. Bisa ya dengan cara kita melakukan apa yang kita senangi ya. Misalkan kita alihkan ke hobi ya, biasanya saya gitu, saya alihkan ke hobi saya apa, seperti itu. Jadi lebih bisa mempersempit ya, apapun yang masuk ke pikiran kita dan membuat kita timbul lagi kecemasan. Kemudian ketika timbul kecemasan, kita akan merasakan panik lagi, cemas lagi, gelisah, takut. Ya seperti itu. Saya rasa video yang cukup sekian. Terima kasih.